di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Isra ayat 57 yang artinya ulaikal ladzina yad'un, mereka orang-orang yang mereka seru, yang mereka meminta kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ingin mencari wasilah untuk menuju Rabb mereka, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatah, mereka yang orang-orang yang mereka seru selain Allah, yarjuna rahmatah, mengharapkan sekali rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Isra, berbicara tentang sekelompok makhluk yang diibadati oleh manusia, padahal mereka sendiri adalah orang yang beribadah kepada Allah. Ayat ini berbicara, ya, banyak sekali kaum muslimin kalau membaca ayat ini dan hanya membaca tafsir, membaca terjemahannya saja, mereka tidak akan mengerti apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Silahkan Anda berani jamin, ya, ini di antara ayat yang sulit untuk difahami. Kalau dibaca terjemahannya saja, tidak akan ada orang tahu ini maksudnya apa. Ini maksudnya apa. Oleh karena itu kita butuh keterangan para ulama ahli tafsir. Apa maksud ayat ini? Dan ayat ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, berbicara tentang yang tadi yang Anda katakan, bahwa sekelompok hamba-hamba Allah, sekelompok hamba-hamba Allah diibadati oleh manusia, padahal yang diibadati itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Ayat ini berbicara tentang para malaikat yang diibadati manusia, berbicara tentang para nabi yang diibadati manusia, yang disembah manusia, berbicara tentang orang-orang saleh yang disembah manusia. Ayat ini ayatnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu sebahagian manusia menyembah malaikat, meminta kepada malaikat, memohon kepada malaikat. Sebahagian manusia menyembah para nabi, dan nabi yang paling masyhur disembah adalah Nabi Isa alaihissalam. Dengan mereka memohon kepada para nabi, kepada Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa permintaan-permintaan. Dan sebahagian orang mengibadati orang saleh. Orang saleh ini boleh jadi jin dan boleh jadi manusia. Tidak sedikit orang-orang saleh diibadati. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada orang saleh itu. Meminta permintaan-permintaan yang tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah mengibadati orang saleh tersebut. Ini makna ayat. Kalau sudah mengerti kita makna ayat ini, mari kita terjemahkan lagi supaya kita faham kedudukannya dan makna daripada ayat, sehingga kita sinkronkan masalah ini dengan
Judul daripada bab yaitu tafsir daripada tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, ulaika alladziina yad'un. Mereka orang-orang yang mereka seru selain Allah. Siapa mereka yang diseru selain Allah tadi? Orang-orang saleh, malaikat, para nabi, para wali, dari orang-orang saleh, manusia atau jin. Orang-orang saleh, mereka orang-orang yang mereka seru selain Allah, ya. Mereka yang diseru itu, yaitu para malaikat, para nabi, para wali, yang diseru itu, justru yang diseru itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Justru orang yang diseru itu, malaikat, para nabi, orang-orang saleh, mereka yang diseru itu, mereka justru mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka takut kepada azab Allah. Mereka sangat harap kepada rahmat Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu sesuatu yang harus ditakuti dan dijauhi. Ini dia makna ayat. Ini dia makna ayat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, akan lebih jelas lagi manakala kita mendengarkan tafsir daripada Abdullah bin Mas'ud. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa salah satu tafsir daripada ayat ini adalah sekelompok jin menggoda manusia untuk berbuat syirik dan menyekutukan Allah dengan cara manusia itu meminta kepada mereka. Manusia itu memohon-mohon kepada mereka, memberikan permintaan-permintaan syirik mereka kepada jin itu. Dan setelah mereka berhasil menggoda manusia, jin tersebut taubat. Jin tersebut taubat dan menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah, dan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, takut kepada azab Allah dan harap dengan rahmat Allah. Namun manusia tersebut masih terus mengibadati mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah satu makna ayat dan turunnya ayat adalah sekelompok jin yang seperti ini. Sekelompok jin yang mengajak manusia untuk berbuat syirik, menggoda mereka untuk meminta permohonan-permohonan mereka agar manusia memohon-mohon kepada mereka sebagaimana permohonan mereka kepada Allah, itu syirik besar. Doa yang diberikan kepada selain Allah. Dan mereka berhasil sehingga manusia itu berbuat syirik dengan memohon kepada jin, tidak lagi memohon kepada Allah. Namun ternyata di dalam perjalanan jin-jin tersebut taubat dan menjadi hamba Allah yang patuh dan taat, dan direkomendasi oleh Allah di dalam ayat ini, mereka adalah orang yang takut kepada takut kepada azab Allah, mereka adalah orang yang harap kepada rahmat Allah, dan mereka adalah orang yang selalu ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan. Dan ini sekaligus menjadi dalil bagi kita, ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang sudah bertaubat, walaupun dia pernah menggoda orang lain untuk maksiat sebesar apapun, itu tidak akan mengalir dalam hidupnya maksiat itu, kecuali kalau dia tidak bertaubat. Maka orang yang dia goda untuk berbuat maksiat, dia ajarkan untuk berbuat maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang dia ajarkan, yang dia goda, akan mengalir dalam kehidupannya sampai dia kapanpun. Selagi maksiat itu masih terjadi, maka dosa itu akan mengalir dalam catatan amal maksiatnya. Namun kalau dia bertaubat, putus seluruh dosa dan maksiat yang dia lakukan, walaupun yang dia lakukan adalah menggoda manusia untuk dosa terberat di permukaan bumi dan dosa terbesar di permukaan bumi bernama syirik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah.